Apa itu kusta? Lepra atau kusta adalah gangguan pada kulit akibat infeksi bakteri kronis. Gangguan ini seringkali ditandai dengan mati rasa pada tungkai dan kaki. Kemudian disertai timbulnya lesi pada kulit. Penyakit kusta dapat menyebar melalui percikan ludah ketika mengidapnya batuk atau bersin. Di Indonesia sendiri, kusta adalah penyakit yang umum terjadi, bahkan termasuk penyakit tertinggi. Berdasarkan data terakhir dari WHO pada tahun 2020, jumlah kasus kusta di Indonesia menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia, yaitu sebanyak 8%. Penyebab kusta. Kusta merupakan jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae, di mana bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang yang lainnya melalui droplet. Seseorang dapat tertular kusta apabila terkena percikan air liur dari penderitanya. Bakteri ini membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang biak dalam tubuh pengidapnya. Kusta juga memerlukan kontak dalam waktu yang lama untuk bisa menularkan infeksi. Anda tidak akan dengan mudah tertular hanya dengan bersalaman, duduk bersama, bahkan berhubungan seksual. Selain dari penyebab utama di atas, kusta juga dapat menjangkit orang-orang dengan beberapa faktor seperti sistem kekebalan tubuh terganggu, berkunjung atau menetap ke kawasan endemik kusta, bersentuhan dengan hewan yang dapat menyebarkan bakteri kusta seperti armadillo. Jenis-jenis kusta. Kusta terbagi menjadi 6 jenis berdasarkan tingkat keparahan gejalanya. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama, Lepromatous leprosi. Jenis kusta ini ditandai dengan lesi yang tersebar simetris. Lesi yang timbul mengandung banyak bakteri juga disertai rambut rontok, kelemahan otot, dan gangguan saraf. Yang kedua, Borderline lepromatous leprosy. Gejala kusta yang satu ini adalah kemunculan lesi dengan jumlah banyak dan bentuknya datar atau benjolan. Biasanya disertai dengan gejala mati rasa. Yang ketiga, Mid borderline leprosy. Gejalanya adalah lesi kemerahan yang menyebar secara acak dan tidak simetris, disertai mati rasa dan juga pembengkakan kelenjar getah bening di sekitar kusta. 4. Tuberculoid leprosy. Penyakit kusta yang satu ini memunculkan lesi datar berukuran besar, disertai pembesaran saraf dan mati rasa. 5. Borderline tuberculoid leprosy. Kusta ini ditandai dengan kemunculan lesi berukuran lebih kecil dan lebih banyak dibandingkan lesi pada tuberculoid leprosy. 6. Intermediate leprosy. Jenis penyakit kusta ini ditandai dengan munculnya lesi datar dengan warna pucat. Apabila sistem imun penderita itu dalam kondisi yang baik, kemungkinan besar dapat sembuh dengan sendirinya. Gejala kusta. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bakteri kusta memerlukan waktu lama untuk berkembang biak, sehingga gejala yang ditimbulkan biasanya tidak tampak jelas di awal dan akan terlihat secara perlahan. Bahkan dalam beberapa kasus, gejala kusta baru akan muncul setelah bakteri berkembang biak dalam pengidapannya selama bertahun-tahun. Adapun gejala kusta sebagai berikut. Anhidrosis, yaitu kulit tidak mengeluarkan keringat, luka pada telapak kaki, tidak terasa nyeri, kulit menjadi mati rasa, termasuk kehilangan kemampuan untuk merasakan sentuhan, tekanan, suhu, bahkan rasa nyeri. Kulit terasa kering dan kaku, saraf membesar, umumnya pada lutut dan siku. Alis dan bulu mata rontok permanen, mengalami mimisan, muncul bercak dengan warna lebih terang daripada kulit sekitarnya, terdapat benjolan atau bengkak pada telinga dan wajah, otot kaki dan tangan melemah, mata jarang mengedip dan menjadi kering. Bagaimana pengobatan kusta? Metode utama yang dilakukan dalam pengobatan kusta adalah menggunakan obat antibiotik. Penderita kusta akan diberikan obat antibiotik yang dikonsumsi selama 1 atau 2 tahun. Adapun durasi, jenis, dan dosisnya sendiri akan disesuaikan dengan jenis kusta yang diderita.
di Indonesia sendiri, pengobatan kusta yang paling umum diterapkan adalah metode multidrug terapi atau MDT, yaitu prosedur pengobatan yang mengkombinasikan 2 antibiotik atau lebih. Apabila dibutuhkan penanganan lanjutan, biasanya akan dilakukan operasi dengan tujuan yang pertama mengembalikan fungsi anggota tubuh, yang kedua menormalkan kembali saraf yang rusak, yang ketiga memperbaiki bentuk tubuh yang mengalami kecacatan.